Baik, hari ini kita akan membahas tentang menjaga motivasi belajar siswa yang akan disampaikan oleh saya. Baik, pertama akar permasalahan yang dihadapi adalah motivasi untuk belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa sekolah. Karena motivasi tersebut akan mengunggah anak untuk tetap bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tersebut, siswa sekolah akan merasa sangat sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Tentu saja ini akan berdampak buruk bagi kualitas dia sendiri juga kualitas generasi muda bangsa ini. Faktanya, kurangnya motivasi diri untuk belajar pada siswa sekolah ternyata menjadikan masalah yang begitu membingungkan bagi guru. Misalnya banyak siswa menghabiskan tidur selama pelajaran, siswa mengabaikan penjelasan guru, dan lain-lain. Ini adalah contoh masalah serius yang dialami oleh kebanyakan guru saat ini. Memang, di era yang sebenarnya ini kita tentu menemui banyak siswa sekolah yang memiliki motivasi lemah dalam belajar. Apalagi jika Anda adalah seorang guru, untuk itu Anda perlu mengetahui apa penyebab kurangnya motivasi diri bagi siswa untuk tetap aktif dalam keadaan belajar mengajar. Nah, ini ada beberapa penyebab yang dapat membuat motivasi bagi siswa menurun. Di antaranya pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa, artinya guru hanya mengajar, memberikan materi, tidak ada sedikit pun dorongan atau kata-kata yang bisa membangkitkan motivasi siswa. Yang kedua, siswa tidak menjaga cara pengajaran guru, tentunya ini relatif ya, tapi ini juga sangat subjektif karena metode pembelajaran guru itu berbeda-beda, ada yang disukai dan ada yang tidak. Yang ketiga, siswa tidak memiliki mata pelajaran tertentu. Kalau ini memang sebenarnya permasalahan mendasar ya. Beberapa pelajaran memang kebanyakan siswa tidak memahami, bahkan tidak menarik sama sekali untuk dipelajari. Yang keempat, lemahnya motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Jadi motivasi ini memang dengan siswa yang berbagai karakter itu tentunya tingkat motivasi siswa dalam belajar itu akan berbeda-beda. Siswa bermasalah ini juga sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa, terutama ketika siswa tersebut memiliki masalah baik pribadi maupun di lingkungan sekitarnya, itu sangat mempengaruhi. Kurangnya perhatian orang tua di rumah, orang tua itu kurang bisa mendorong dan mensupport belajar untuk siswa. Kemudian ada pergaulan yang buruk, ini pengaruh lingkungan ya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Dan terakhir adalah faktor kemajuan teknologi. Artinya mungkin di sini siswa itu kurang bisa menerapkan teknologi yang sudah ada, sehingga mereka pada akhirnya acuh tak acuh terhadap pembelajaran. Ada 10 cara menjaga atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Di antaranya adalah pertama, kita harus sebagai guru memilih metode pembelajaran yang tepat. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat bisa menjadi cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode ini bisa dilakukan dengan memberikan ragam metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat dan beragam membantu siswa supaya tidak merasa bosan saat KBM. Jika siswa sudah merasa mulai bosan saat pelajaran, guru bisa mengubah metode belajar lain selain dari guru hanya memberi penjelasan. Metode lain yang bisa dilakukan misalnya diskusi kelompok praktik, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan lainnya. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum memilih metode pembelajaran yang tepat, mulai dari kondisi siswa, kondisi kelas, kesiapan siswa, dan lainnya. Kita juga bisa mengemas metode pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Dua, kualitas guru ini sangat penting ya. Bapak Ibu, guru adalah yang utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus sadar untuk terus meningkatkan kualitas diri. Hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru misalnya mengikuti seminar atau workshop. Kemudian melalui pelatihan webinar, seminar, atau workshop, guru bisa meningkatkan kemampuan mengajar lebih baik. Apalagi saat ini banyak sekali webinar untuk meningkatkan kualitas guru. Jika pembelajaran Anda bukan dikemas dengan rapi, baik, dan menyenangkan, maka siswa bisa menerima pelajaran tersebut dengan mudah. Kemudian bukan hanya kualitas mengajar di kelas saja, tetapi guru juga harus memiliki kualitas dalam menangani aspek psikologi siswa. Guru yang mengerti aspek psikologi siswa akan membantu terwujudnya motivasi siswa yang tinggi dalam belajar. Yang ketiga adalah membuat siswa aktif. Guru bisa mendorong siswa untuk terus belajar dan semakin aktif saat pelajaran di kelas. Siswa akan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Misalnya latihan soal AKM saat KBM. Cara yang bisa dilakukan untuk membuat siswa lebih aktif adalah dengan memberikan soal atau latihan berorientasi high order thinking skill atau HOTS. Atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan ini siswa akan diajak berpikir lebih kritis. Untuk siswa yang berani menjawab soalnya, baik salah atau benar, maka akan dapat reward tambahan. Dengan begitu siswa bisa termotivasi untuk mengerjakan soal sebaik mungkin.
keempat adalah memanfaatkan teknologi. Tidak bisa dipungkiri kalau hidup kita sekarang tidak bisa lepas dari namanya teknologi. Begitu juga dengan belajar. Sekarang sudah semakin mudah dengan bantuan teknologi. Teknologi bisa menjadi salah satu cara untuk memotivasi siswa agar mereka semangat dan tertarik belajar di kelas. Melalui media, siswa bisa mendapatkan dan mempelajari hal baru. Contohnya adalah mendengar memberi visualisasi pembelajaran dengan video tutor atau PPT. Dengan memanfaatkan teknologi ini, maka siswa lebih mudah paham materi dan termotivasi untuk terus belajar. Teknologi juga bisa membuat pembelajaran lebih mudah dan praktis serta menyenangkan. 5. Harus adanya kompetisi antar siswa. Kompetisi atau pertandingan adalah hal yang bagus bagi siswa saat pembelajaran karena bisa menumbuhkan motivasi siswa. Perlu diingat kompetisi akan berjalan baik jika terjadi secara sehat. Kompetisi yang sehat tadi tidak ada yang saling menyakiti dan dilakukan hanya untuk sama-sama menjadi termotivasi. Dalam kompetisi, siswa akan berlomba membuktikan potensinya dan terus belajar. Kondisi nantinya akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena mereka lakukan evaluasi. Untuk mengukur kompetisi siswa, guru harus melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keefektifan pembelajaran siswa selama ini. Hasil evaluasi terhadap siswa akan menunjukkan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Motivasi belajar yang tinggi oleh siswa akan ditunjukkan dari hasil evaluasi yang baik. Sedangkan sebaliknya, kalau hasilnya kurang baik, maka motivasi belajar siswa kurang dan guru harus membantu siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar. Sebagai guru, Anda juga harus membimbing siswa untuk terus belajar, artinya jangan pernah merasa cepat puas diri jika mendapatkan nilai yang bagus dan jangan pernah menyerah jika mendapatkan nilai yang buruk. Anda harus memotivasi mereka agar siswa tetap semangat belajar. Yang ketujuh, pahami perbedaan setiap siswa. Guru harus selalu ingat kalau setiap siswa punya daya tangkap, karakter, talenta, dan potensi yang berbeda-beda satu sama lain. Kondisi siswa tidak dapat dipukul rata. Guru harus bisa menjadi teman bagi siswa. Kalau guru di sekolah melihat ada masalah pada siswa, maka guru harus membantu siswa tersebut supaya performa belajarnya lebih baik. Dengan paham akan kondisi siswa, maka guru bisa memberi motivasi dan semangat kepada siswa sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nomor 8, mendengarkan siswa. Materi pelajaran pasti sudah ditentukan oleh guru sesuai dengan kurikulum dan rencana pembelajaran. Supaya tujuan evaluasi pelajaran dapat belajar dengan baik. Tetapi, guru juga harus bisa mendengarkan siswa dan memberi keleluasan pada siswa untuk memilih. Guru bukan menjadi diktator di kelas, tapi juga guru mendengarkan siswa. Jika siswa diberi pilihan untuk memilih, maka guru tetap memonitor. Dengan guru dan siswa saling mendengarkan, maka keadaan kelas akan optimal belajar lebih efektif. 9. Beri kata-kata motivasi. Selain dengan melakukan hal konkret dan motivasi secara tidak langsung kepada murid, guru juga bisa memotivasi secara langsung melalui kata-kata. Ini memberi motivasi secara langsung sebagai bentuk komunikasi dan menunjukkan rasa peduli terhadap siswa. Guru bisa menceritakan cerita sukses guru itu sendiri atau tokoh-tokoh yang bisa dicontoh siswa. Saat siswa mendengar kata-kata bahasa atau cerita kesuksesan online, ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar dan mengejar mimpinya. Dan terakhir adalah beri siswa pujian. Memberi pujian di sini maksudnya memberi apresiasi dan kesentuhan positif secara verbal. Memberi pujian bukan hanya dilakukan atas keberhasilan siswa, tetapi juga saat siswa sudah berani mencoba walaupun gagal. Lewat pujian dan apresiasi, siswa akan merasa dihargai karena kerja kerasnya siswa akan semakin termotivasi untuk melakukan terbaik yang belajar dengan giat. Siswa lain juga akan ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama dan ingin bekerja keras juga. Nah, itulah 10 cara memotivasi siswa yang bisa dilakukan pada siswa Anda di kelas. Jika siswa memiliki semangat belajar yang tinggi, maka semakin mudah bagi kita untuk memberikan materi pelajaran kepada mereka.